tema kita menarik sekali. Ini kerinduan dari beberapa saudara, khususnya dari PD Tulus, untuk kita bisa belajar makin mengenal hati Tuhan. Ya, temanya konsep gereja vs atau lawan konsep kerajaan surga. Nah, saudara, kalau kita mendengar tema ini, maka muncul banyak banyak pemikiran, banyak pertanyaan, banyak konsep, banyak hal yang kita sendiri bertanya-tanya jadinya. Nah, kata gereja di tema kita ini, yang dimaksud konsep gereja yang di tema kita ini, bukan konsep gereja yang di hati Tuhan. Kenapa saya bedakan itu? Karena konsep gereja di hati Tuhan itu adalah otomatis konsep kerajaan surga. Nah, begini. Surga itu berbentuk sebuah pemerintahan. Dan pemerintahan surga ini wilayahnya di seluruh alam semesta. Ya, pikirkan itu. Saudara, ilmu pengetahuan makin hari makin bertambah. Teknologi makin bertambah juga. Kalau berapa ratus tahun yang lalu manusia hanya mengenal bumi dengan beberapa planet yang ada berjajaran, ya. Lalu semuanya memutari matahari. Jadi berapa abad yang lalu manusia hanya tahu ada satu matahari dengan 9 planet yang ada, salah satunya bumi. Tapi berjalannya waktu, perkembangan teknologi luar biasa, manusia makin canggih, makin pandai. Ternyata begitu teropong, salah satu teropong terkenal di dunia namanya Hubble. Ya, Hubble itu penemunya. Ternyata ketika Hubble menemukan sebuah kamera yang bisa tembus ke alam semesta ini, dunia kaget, saudara. Ternyata di luar matahari kita yang ada 9 planet, ada yang bilang tinggal 8, oke lah. Pokoknya di antara bumi kita ini ada planet-planet yang lain. Nah, ternyata dari satu matahari yang selama ini orang tahu, Hubble melihat kira-kira ada berapa ratus ribu matahari lagi di luar matahari yang satu ini. Wah, nah tiap-tiap matahari itu punya gugusan planet-planet lagi. Bayangkan, berarti di alam semesta ini nggak tahu ada berapa ribu triliun. Bukan cuma berapa triliun, mungkin ribuan triliun planet-planet, gugusan-gugusan yang lain. Kalau saudara melihat ini, nah, coba ya nanti Pak Filipus kalau bisa, Pak Agus Endarsa gabung juga, hamba Tuhan dari Samarinda ini. Coba nanti cari di Google, ya, Louis Giglio. Louis, L-O-U-I-E kalau tidak salah, Giglio, G-I-G-L-I-O. Nah, saudara, Louis Giglio ini membuat sebuah video, judulnya How Great is Our God. Coba tolong cari itu. Nah, saudara, pertama kali Louis Giglio membuat video ini, saudara, dan disiarkan ke dunia jadi viral, itu sebelum ada WhatsApp segala macam. Nah, saya membeli banyak DVD-nya untuk saya bagi kepada banyak mahasiswa khususnya. Betapa hebatnya alam semesta ini. Nah, di dalam video film dokumenter yang dibuat oleh Louis Giglio, ternyata planet bumi kita ini nggak ada apa-apanya dibanding planet-planet yang lain di luar matahari kita ini. Waktu saya menonton video itu kira-kira awal tahun 90-an yang lalu. Mau sombong apa manusia ini? Ya, Louis Giglio. Ya. Coba, selalu ada
Filmnya judulnya How Great Is Our God. Tolong semuanya ikut cari ya itu. Saudara YouTube. Oh, terima kasih Yongki. Kamu sudah menemukan ya. Nah, ini. Cari yang How Great Is Our God. Yang mana itu ya. Bumi ini ternyata kecil. Tidak ada artinya sama sekali. Ada nggak yang How Great Is Our God? Nah, kita mau sombong apa? Nah, jadi kerajaan surga itu menguasai seluruh alam semesta. Bukan cuma seluruh dunia. Nah, itu kerajaan surga. Betapa hebatnya. Kalau kita mikir matahari saja. Ya. Itu energinya, panasnya. Yang dimunculkan tiap hari sehingga bisa menghidupi seluruh tata surya kita. Aduh, itu nggak bisa dihitung. Mau ngitung pakai watt, mau berapa triliun watt, aduh sudah nggak tahu lah. Dan itu sudah ada jutaan tahun matahari itu nggak pernah padam panasnya. Jadi kalau sekarang di Indonesia malam, jangan bilang mataharinya tidur, tidak. Karena yang di Amerika baru pagi sekarang. Contoh tadi Pak Philip dari Florida, ya, sekarang di Florida sudah hampir jam 8 pagi. Sana sudah terang, kita di sini gelap. Nah, bayangkan 24 jam penuh, matahari itu tetap mengeluarkan energinya. Nah, itu baru satu matahari. Ternyata ada sekian juta matahari lagi di luar kita. Nggak bisa bayangkan. Nah, itu kerajaan surga yang ngatur. Yang menjaga keseimbangan alam ini. Begitu luar biasanya. Ada hujan, ada badai, ada angin. Ada kekuatan gunung meletus. Ada kekuatan, semuanya. Itu baru di dunia kita, planet bumi ini. Dan ternyata di luar planet bumi ada berapa ribu triliun planet lagi yang lain. Bayangkan. Hanya ada satu penguasa, yaitu kerajaan surga. Dan rajanya kita kenal, Yesus Kristus Tuhan. Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Mau takut apa dalam hidup kita? Nah, saudara, ya, terima kasih. Perli Situmorang. Sudah menemukan videonya itu ya. Nah, sekarang kita melihat kerajaan surga yang begitu hebat itu punya perwakilan. Istilahnya punya kedutaan besar. Oke, kita lihat dulu satu ayat ini. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Tapi tolong bahasa Inggrisnya ya. Karena dalam bahasa Indonesianya kurang begitu jelas. Ya. 2 Korintus 5 ayat 20. Dalam bahasa Inggrisnya. Kita akan melihat siapa kita. Ya, 2 Korintus 5 ayat 20. Siapa kita? Gereja ini itu siapa? Wih, luar biasa saudara. Ya. Bahasa Inggrisnya coba ya. Bahasa Indonesia, kami adalah utusan Kristus. Oh, ini sebentar. Selebir ini ya, yang ini. Kami adalah duta-duta bagi Al-Masih. Ya. Oke, saya baca NET Bible. Semuanya sama. Therefore, we are ambassadors for Christ. Ambassadors. Terjemahan Selebir, duta-duta. Oke, semuanya bahasa Inggris NASB. Therefore, we are ambassadors for Christ. HCSB. Therefore, we are ambassadors for Christ. Nah, saudara, kita ini duta-duta besar kerajaan surga. Pelan-pelan saya ulangi lagi. Jadi, kan tema kita konsep gereja lawan konsep kerajaan surga. Nah, kerajaan surga yang begitu hebat, yang menguasai seluruh alam semesta ini, ternyata di bumi, di planet bumi ini, kerajaan surga itu, pemerintahan kekal ini punya perwakilan.
Nah, perwakilannya adalah gereja. Jadi saudara dan saya ini adalah duta besar Kristus yang ada di dunia. Sekarang bayangkan. Jadi gereja itu adalah perwakilan sebuah pemerintahan yang otoritasnya tidak cuma untuk menjaga menguasai satu matahari dengan sekian gugus planet, tapi kerajaan ini mewakili seluruh alam semesta yang sebegitu luasnya. Ya, jadi maaf, nggak bisa ditayangkan. Film ini 40 menit panjangnya. Nanti saudara cari sendiri. Bahkan papa mama ajari anak-anak kita untuk melihat planet ini, film ini luar biasa. Ya, sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya juga. Nah, setelah kita mengetahui kerajaan surga itu segitu gedenya, bukan cuma wilayahnya, tapi otoritasnya. Dan kerajaan surga itu punya perwakilan di bumi. Dan perwakilannya adalah gereja. Maka itu kalau saudara punya gambaran sepintas tentang konsep gereja dan kerajaan surga, maka terlalu sedikit kalau gereja sibuknya cuma ngurus kebaktian minggu, ngurus sekolah minggu, ngurus latihan musik, cuma ngurus asyir, maaf, terlalu sedikit. Yaitu tadi judulnya Opa Santo, How Great is Our God. Betul nggak? Setelah kita tahu kerajaan surga itu segitu hebatnya, nggak bisa terkalahkan oleh kerajaan manapun di dunia. Indonesia boleh bangga loh zaman kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit. Karena dua kerajaan ini sudah dikenal ratusan tahun yang lalu. Sampai ke Arab, sampai ke Madagaskar, Afrika. Wih, luar biasa hebatnya ini. Maka itu kalau saudara cuma fanatik dengan satu gereja, silakan saudara bangga dengan Katolikmu, bangga dengan Protestanmu, bangga dengan Pantekostamu, bangga dengan Baptismu. Terlalu kecil. Karena gereja itu otoritasnya luar biasa. Ayo, jangan seperti katak dalam tempurung. Kalau saudara cuma kenal satu gereja saja, terlalu kecil. Wih, gereja itu otoritasnya hebat sekali. Nah, jadi kerajaan yang begitu hebat itu punya perwakilan. Perwakilannya adalah gereja. Jadi konsep gereja di dalam tema yang kita mau bahas hari ini ada dua. Satu adalah konsep gereja yang menurut pikiran Tuhan. Dan kedua, ini yang jadi masalah. Gereja menurut konsep sinodenya. Maka itu kalau saudara Protestan terlalu kecil hanya ngerti Protestan. Kalau saudara Pantekosta terlalu kecil hanya ngerti Pantekosta. Dan sejenisnya. Padahal gereja ini luar biasa. Hebat sekali. Jadi kita ini perwakilan kerajaan surga, itulah gereja. Nah, saya harap saudara jelas ya melihat konsep ini. Oke, satu ayat lagi untuk melihat konsep gereja dari pandangan Tuhan sendiri. Supaya kita tahu otoritas yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak main-main. Lukas 12 ayat 32. Lukas 12 ayat 32. Kita akan melihat ini. Jadi setelah kita belajar ini, kita harus bangga dipilih menjadi perwakilan kerajaan hebat yang ada di muka bumi ini. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Memang kita ini kecil, tapi dipesan jangan takut. Karena Bapamu telah berkenan memberikan kerajaan itu kepadamu. Diberikan kerajaannya loh, yaitu kita.
Jadi gereja itu tidak boleh hanya ngurus jemaatnya sendiri. Maaf kalau saya pakai kalimat ini, yang cuma berapa ekor itu saja. Maaf, jangan sombong. Gereja ini punya tugas yang hebat. Ya, ada komen dari Palembang. Yang dunia butuhkan adalah bukan sekedar gereja yang berisi ritual-ritual agamawi, tetapi gereja yang sungguh-sungguh menjawab kebutuhan. Wih, betul sekali. Nah, jadi Lukas 12 ayat 32 itu menyadarkan semua kita. Puji Tuhan, dari Amerika, dari Kanada, Calgary sudah gabung juga. Menyadarkan setiap kita bahwa yang kita kerjakan selama ini itu terlalu kecil. Maaf ya, jangan tersinggung. Sekalipun gereja saudara anggotanya 2.000, 20.000, jangan bangga. Itu masih terlalu kecil dibandingkan tugas yang kerajaan surga berikan kepada gereja, yaitu ngurus dunia ini. Bukan cuma mengurus sekelompok kecil yang di jemaat atau gereja saudara sendiri. Ini gereja. Ya, jadi Papa berkenan memberikan kerajaannya itu kepada kita. Berkenan artinya rela. Lukas 22 ayat 29. Ternyata enggak cuma kerajaannya saja yang diberikan kepada kita. Lukas 22 ayat 29. Ada lagi yang Tuhan berikan kepada kita. Oke. Lukas 22 ya. Dan aku, Tuhan Yesus, menentukan, menetapkan hak-hak kerajaan bagi kita gerejanya. Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Berarti otoritas yang kita sebagai gereja terima itu sebesar otoritas yang Bapa di surga berikan kepada Tuhan Yesus. Saya kan selalu mengatakan kalimat ini. Kalau kita mempunyai otoritas sama seperti otoritas yang Bapa berikan kepada Tuhan Yesus. Ya, saya akan ulang-ulang kalimat ini. Betapa kecilnya kalau gereja hanya sibuk ngurus ibadah minggu. Gerejanya sibuk ngurus sound system. Gerejanya sibuk ngurus baptisan. Gerejanya sibuk ngurus sekolah minggu. Terlalu kecil. Saya beri ilustrasi yang paling bodoh. Saya percaya nggak ada orang sebodoh ini. Tapi hanya untuk memberi contoh. Kalau saudara punya tetangga. Ya kaya raya. Listrik di rumahnya. Mungkin sampai pakai berapa fas. Ya karena terlalu besar wattnya itu. Ngomong saja 20.000 watt di rumah itu. Rumahnya besar. Ternyata keluarga ini kekuatan listriknya begitu hebat. Hanya pakai satu lampu kalau malam. Yaitu lampu, bola lampu yang cuma 10 watt. Ngerti nggak ilustrasi ini? Nah, saudara, maafkan saya. Otoritas gereja yang begitu hebat. Ini baru 2 ayat kalau kita baca. Lukas 12 ayat 32 dan Lukas 22 ayat 29 baru 2 ayat. Nanti saya akan tunjukkan ayat yang lain. Sadar nggak bahwa kalau gereja utak-atik bolak-balik hanya ngurusin kebaktian minggu, ngurusin doa puasa, ngurusin latihan musik, ngurusin cetak warta, ngurusin asyir, latihan tamborin, terlalu kecil. Gereja itu tidak boleh eksklusif. Punya tanggung jawab untuk ngurus bumi. Kembali ke Lukas 22-29. Belum selesai tadi. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Bagi kita, saudara. Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku.
Kita mau pakai apa ini otoritas sebegini hebat ini? Luar biasa. Wahyu 1 ayat 6. Nah, ini di beberapa terjemahan bahasa Indonesia ada yang kurang tepat. Wahyu 1 ayat yang ke-6. Siapa gereja itu bagi Tuhan? Ya. Wahyu 1 ayat yang ke-6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Nah, ini salah. Sangat salah terjemahan ini. Yang betul adalah yang telah membuat kita menjadi raja-raja dan menjadi imam-imam bagi Tuhan Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Oh, tolong di-mute, dimatikan. Oke, bahasa Inggrisnya. Oh, TSI-nya yang ayat 5. Filipus TSI ayat 5. Oke. Ya. Mulialah Kristus selama-lamanya karena kasih-Nya yang sangat luar biasa bagi kita. Dia mencurahkan darah-Nya untuk membersihkan kita dari dosa. Dengan demikian dia sudah menjadikan kita warga kerajaan. Nah, ini masih kurang tepat. Lihat bahasa Inggrisnya. Siapa kita? Oke. Ya. Mau masih pakai kingdom. Ya, sebentar. Ya, New King James saya akan baca. Ya. And has made us kings and priests. Jadi kita ini dijadikan raja-raja dan imam-imamnya. Lalu untuk apa dia menjadikan kita raja-raja dan imam-imamnya? Wahyu 5 ayat yang ke-10. Ya. Wahyu 5 ayat yang ke-10. Saya percaya bagi saudara yang pertama kali dengar kebenaran ini dan sekarang Indonesia sudah malam, percayalah kalau hati saudara menerima kebenaran ini dan baru pertama kali, seperti pengalaman saya pertama kali menerima kebenaran ini berapa puluh tahun yang lalu. Nggak bisa tidur saudara. Karena mikir, wih hebat sekali. Maaf ya, maka itu sampai hari ini saya tidak pengen membuat kebaktian di gedung gereja karena terlalu kecil. Maaf ya, jangan saudara mikir macam-macam kalau saya berkata ini. Pasti beberapa orang di antara saudara sangat yakin. Kalau saya buka gereja sendiri, maaf jangan, saya bukan mau berkata sombong, tidak. Kalau saya mau buka gereja sendiri, saudara percaya enggak? Anggota gereja saya pasti banyak. Maaf ini, bukan untuk mikir macam-macam. Tapi saya enggak mau, gara-gara pewahyuan firman ini. Maka itu, saya harap saudara tidak bisa tidur setelah mendengar kebenaran ini. Tapi kalau saudara cuma ya pokoknya selamat asal selamat, ya tidurlah yang nyenyak malam ini. Karena firman ini enggak berpengaruh. Oh, terima kasih. Oh Jun, ini anak saya dari Nabire. LETV itu apa ya Jun ya? Oke. And made us kings and priests, ya. To our God. Wih, terus and we shall reign over the earth. Dan kita akan memerintah sebagai raja. Oke, nah ini terjemahan baru juga sama, salah. Dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Tuhan kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saudara bayangkan, kita ini memerintah sebagai raja di bumi. Ya. TSI, juga engkau sudah menjadikan umat itu ya, warga kerajaan Tuhan dan imam-imam yang melayani Tuhan kita. Dan engkau menjadikan kami, lihat itu. Engkau menjadikan kami raja-raja yang akan memerintah di atas seluruh bumi. Jadi ini perkara yang hebat saudara. Kita gereja ini raja-raja. Perwakilan
kedutaan besar kerajaan surga di muka bumi. Wahyu 11 ayat 15. Ya, Wahyu 11 ayat yang ke-15. Kita lihat ini. Ya ujung tuliskan lagi terjemahan tadi. Ya. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya. Dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Dan dia yang diurapinya. Siapa itu? Tuhan kita adalah Yesus. Yang diurapinya adalah gereja. Jadi saudara dan saya diajak memerintah di dunia ini. Dan ia akan memerintah. Begitu great Tuhan Yesus bersatu dengan tubuhnya, maka ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi kekal pemerintahan ini. Ada yang komen di Facebook, Ibu Yati. Saya baru mendengar kebenaran ini, luar biasa. Tidak banyak anak-anak Tuhan yang mengerti, maka itu sekarang harus dibuat mengerti. Jadi saya ulangi lagi, setelah kita tahu fakta Alkitab ini, bahwa gereja bukan sekedar gedungnya, gereja bukan sekedar sinodenya, gereja bukan sekedar siapa pendetanya, gereja bukan sekedar hebat alat musiknya, gereja tidak sekedar lagu-lagunya, WL-nya, tidak. Gereja itu adalah perwakilan kerajaan surga di muka bumi. Yang diberi otoritas sama dengan otoritas Tuhan Yesus. Oke, ini ada kiriman dari hamba Tuhan dari Samarinda. Makasih ya Ki. Teks Yunani, Gerika, Wahyu 5 ayat 10. Dikatakan engkau telah menjadikan mereka raja-raja. Puji Tuhan. Jadi kita ini bukan sekedar orang Kristen. Bukan sekedar pinter doa puasa, hafal ayat Alkitab. Tapi Tuhan menetapkan kita untuk punya dampak. Sedikit supaya yang lain belum tahu jadi tahu. Apa fungsinya duta besar dan kedutaan besar sebuah negara di negara lain. Ya, kalau saudara ke Jakarta, ya di daerah Kuningan khususnya, itu ada puluhan gedung-gedung yang menjadi kantor duta besar kerajaan pemerintahan negara-negara sahabat. Nah, di luar ibu kota, maka ada berapa kota provinsi di Indonesia ini yang mempunyai konsulat jenderal. Surabaya contohnya, ada beberapa konsulat jenderal dari berapa negara. Di Bali dan Denpasar ada, Medan ada, ya di Manado ada, itu yang dekat-dekat, konjen Filipina ada, ya di Jayapura ada konjen dari Port Moresby dari Papua Nugini. Nah, saudara, jadi tugasnya, tolong perhatikan yang belum tahu, adalah membuat rakyat negara itu. Saya beri contoh begini. Di Indonesia ada kedutaan Amerika. Ya. Nah, kedutaan Amerika di Indonesia di Surabaya Konsulat Jenderal Amerika itu bertanggung jawab untuk mengurus warga negara Amerika yang ada di Indonesia. Jadi orang-orang warga negara Amerika yang ada di Indonesia tidak perlu takut kalau ngalami apa-apa karena mereka punya perwakilan, yaitu kedutaan besar. Itu tugas yang pertama. Jadi kalau saudara dan saya adalah kedutaan besar kerajaan surga di bumi, maka kita harus melindungi warga kerajaan surga itu. Umat manusia itu sebenarnya milik Tuhan, cuma jatuh dalam dosa. Kita harus ngurus mereka. Yang kedua, kedutaan besar setiap negara itu adalah tempat perwakilan. Nah, saya balik sekarang.
Kedutaan besar Indonesia yang ada di Amerika itu adanya di Washington DC, di ibu kota Amerika Serikat. Berapa kali saya ke sana, diajak Pak Jo, ya Pak Jo Wahyudi yang gabung juga di Zoom ini. Nah, kalau ada orang Amerika, ini contoh ya, pengen ke Indonesia, tapi mereka itu nggak punya waktu, juga nggak punya uang, nggak boleh putus asa, ya. Lalu gimana caranya? Orang Amerika ini boleh datang ke kantor kedutaan besar Republik Indonesia, ya. Nah, kalau mereka begitu bisa masuk ke kedutaan, saudara, langsung suasana Indonesia dia rasakan. Ya, suasana Indonesia. Di kedutaan besar Indonesia itu semua perwakilan 34 provinsi itu ada. Nah, begitu dia berjam-jam di kedutaan besar Republik Indonesia, yang melihat video, melihat majalah, melihat macam-macam, maka dia punya kesimpulan. Oh, ini Indonesia. Jadi dia tidak perlu repot-repot datang ke Indonesia. Begitu masuk ke kantor kedutaan besar Republik Indonesia yang ada di Washington DC, maka orang Amerika ini dengan sendirinya sudah seperti ke Indonesia. Nah, terima kasih Pak Filipus. Ini ternyata terjemahan AYT jelas. Jadi kami adalah duta-duta Kristus. Tuhan menunjukkan panggilannya melalui kami. Kami berbicara kepadamu demi Kristus. Sama. Kedutaan besar tiap negara itu berbicara di negara itu demi negara yang diwakili. Ini terjemahan AYT. Terima kasih Filipus untuk itu. Nah, sekarang setelah saudara tahu betapa hebatnya tugas kedutaan setiap negara yang ada di negara lain, mewakili kerajaannya atau mewakili pemerintahnya, mewakili negaranya di negara asing itu. Aduh, luar biasa. Ya, baca komennya Philip. Ya, bagus sekali. Sebentar ya, saya baca di Zoom. Lebih bagus lagi bisa lihat Indonesia via YouTube. Betul. Ada. Nah, jadi kalau di komen lebih bagus lagi lihat Indonesia via YouTube, maka kalau ada orang ingin tahu kerajaan surga, maka orang itu harus lihat hidup kita sebagai gereja. Ini yang Tuhan inginkan atas kita. Ada komen dari Manado. Ini anak dari seorang duta besar, ya, yang pernah tugas di Manila. Orang Indonesia masuk dalam kedutaan Indonesia, dia aman karena dia masuk seperti di rumahnya atau negaranya sendiri. Betul. Maka itu saudara dan saya sebagai gereja, itu nggak boleh cuma sekedar buat kebaktian minggu, buat doa puasa, latihan musik. Wih, lebih daripada itu. Gereja itu mewakili surga. Sehingga kalau mereka, orang-orang yang belum tahu surga, melihat hidup gereja yang benar, maka mereka langsung berkata, oh, surga itu seperti ini. Harusnya begitu. Tapi sedih. Apa yang buat Tuhan sedih? Kerajaan surga itu namanya kerajaan damai. Ya, itu nama kerajaan surga, kerajaan damai. Tidak ada di dunia negara yang berani memberi nama negara damai. Karena perang terus. Nah, ternyata sama. Justru gereja tempat orang bertengkar, saudara. Justru di dalam gereja nggak ada damai. Maka itu tidak mencerminkan kerajaan damai itu. Lihat sampai hari ini sulit menemukan gereja yang bisa berdamai dengan gereja yang lain. Sulit sekali. Maka itu ayo mulai hari ini saudara. Konsep gereja yang sesungguhnya harus kita kembalikan. Karena itu kerinduan Tuhan.
Nah, dalam tema ini, kata konsep gereja lawan konsep kerajaan surga yang dimaksud oleh saudara-saudara kita yang memilih tema ini adalah gereja zaman sekarang. Maaf, yang hanya mewakili sinodenya sendiri. Gereja Baptis mewakili Baptis. Gereja Katolik mewakili Katolik. Gereja Pantekosta mewakili Pantekosta. Dan seterusnya. Jangan marah kalau saya katakan, belum ada gereja yang mewakili surga sampai hari ini. Belum ada. Jangan tersinggung. Sebab gerejanya mewakili dirinya sendiri. Kenapa saya berani berkata ini? Karena sampai hari ini, kalau ada orang percaya Tuhan Yesus, pasti akan ada pertanyaan ini. Nah, setelah saya percaya Tuhan Yesus, saya harus masuk gereja mana? Betul tidak? Saudara, selama orang yang percaya Tuhan Yesus lalu bertanya, aku masuk gereja mana? Aku gabung gereja mana? Itu menunjukkan gereja gagal menjadi kantor perwakilan kerajaan surga di bumi. Karena surga kan gak dibagi-bagi. Ada kapling Katolik, kapling Pantekosta, nanti kapling Baptis, kapling Advent, gak ada. Ngerti ya maksud ini? Nah, apalagi zaman sekarang, walaupun tidak semua, tapi hampir semua. Gereja sibuk dengan uang. Uang. Lihat aja rapat-rapat gereja. Johnson, selama Papa nggak lihat kamu ini. Makasih Tuhan anak saya hadir. Maaf. Hampir semua rapat gereja. Juga rapat sinode. Yakin kan? Yang belum tahu supaya tahu. Hal pertama yang dibahas bukan soal iman, soal firman. Tapi yang hal pertama di semua rapat gereja itu pasti uang. Colin, apa kabar? Muncul kamu barusan. Dari Jerman anak saya ini. Betul tidak saudara? Kenapa kalau ada rapat-rapat gereja, rapat-rapat sinode, yang dibahas pasti uang duluan. Bukan bahas bagaimana firman. Nah, ini gereja yang sudah rusak kiprahnya atau fungsinya atau tugasnya yang seharusnya mewakili kerajaan surga. Tapi gereja-gereja mewakili sinodenya. Betul, gereja-gereja berlomba menampilkan liturgi yang terbaik. Betul. Sewa, bayar pemain-pemain musik yang hebat. Bayar orang-orang yang keren-keren penampilannya. Ya. Jadi saudara mau sampai kapan kita ini terus seperti ini dalam hidup kita? Kasihan Tuhan. Nah, gereja-gereja yang sudah melenceng jauh dari konsep gereja yang sesungguhnya ada di hati Tuhan, ayo kita berubah. Di perjanjian lama ada nubuatan tentang gereja yang menjadi kerinduan Tuhan. Yesaya pasal 2. Ayo kita lihat mulai ayat 2. Yesaya pasal 2 mulai ayat 2. Roh Kudus tolong kami supaya mulai hari ini ada perubahan besar di hidup kami. Supaya dunia segera mengenal Raja Damai itu. Terima kasih Tuhan. Ya. Saudara baca judulnya. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Berapa kali saya menyampaikan kepada saudara, kalau bicara tentang Sion, langsung kita harus pikir itu gereja. Ya, Sion itu gereja.
Puji Tuhan. Arif, Papa senang kamu lagi gabung. Nah, Arif ini anak saya yang saya ketemu di Makassar berapa tahun yang lalu. Ya, sekarang dia hampir lulus di kuliah perawat. Makasih Arif, kamu gabung. Ya, belum tahu nak, ini Papa nanti ketemu kamu lagi ya. Ini anak saya tanya. Oke. Jadi gereja itu sebagai pusat kerajaan damai. Bukan pusat pertengkaran, pertikaian, perpecahan. Aduh, menyedihkan sekali. Akan terjadi, ayat 2. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Nah sekarang ini, hari-hari yang terakhir saudara. Ada yang komen dari Manokwari. Parahnya lagi sekarang ada gereja untuk membuat ibadah penyerahan anak harus bayar. Ngeri sekali. Ya, untuk penyerahan anak saja bayar. Oke, ini komen dari Manokwari. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Ya sekarang ini hari terakhir. Seharusnya terjadi begini. Gunung tempat rumah Yahweh, yaitu gereja, akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Saudara lihat impactnya atau dampaknya kalau gereja itu jadi pusat kerajaan damai. Bukan pusat pertengkaran, bukan pusat perpecahan. Dampaknya ini loh, akibatnya ini loh. Segala bangsa. Jadi nggak cuma satu kelurahan, satu kecamatan. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Kemana? Ke kantor kedutaan besar kerajaan surga di bumi. Saya baca lagi ya, Yesaya 2 ayat 2. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat kedutaan besar kerajaan surga, kan rumah Tuhan, gereja, akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung, menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Itu posisi kedutaan besar kerajaan surga di bumi. Begitu nyata, jelas, sampai jauh pun orang bisa melihat karena tinggi letaknya. Jadi nggak terhalang oleh apa-apa. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Maaf ya, Tuhan tolong supaya nggak ada yang marah. Tapi kalau ada yang marah ya itu orangnya harus bertobat gitu aja. Gereja itu tempat segala bangsa berduyun-duyun ke sana. Tapi faktanya, maaf ya jangan tersinggung. Gereja yang pendetanya orang Batak, otomatis anggota terbesarnya orang Batak. Gereja yang pendetanya orang Tionghoa, maaf, sebagian besar jemaatnya orang Tionghoa. Gereja yang pendetanya orang Minahasa, Manado, otomatis anggotanya banyak Manadonya. Begitu pula yang Ambon dan seterusnya. Begitu pula yang Toraja. Aduh, ampun dah saudara. Jangan marah ya saya ngomong ini, tapi ini fakta. Padahal firman ini berkata gereja itu harus dihadiri segala bangsa. Betul nggak saudara? Jadi selama masih ada kesukuan, gereja bukan gereja. Ayat 3. Dan banyak suku bangsa. Ya. Jadi hebat Papa kita nulis. Di ayat 2 segala bangsa. Tapi di ayat 3 banyak suku bangsa. Betul seperti Indonesia. Indonesia ini bangsa Indonesia. Tapi di dalam bangsa Indonesia ada banyak suku. Betul? Nah di antara suku-suku masih dibagi kaum dan bahasa. Wih Indonesia ini kaya sekali. Dan banyak suku bangsa akan pergi
serta berkata antar suku bangsa, mari kita naik ke gunung Yahweh, ke gereja. Tapi ini bukan gereja denominasi. Awas saudara, jangan cari sampai robek Alkitabmu. Jadi ini denominasi apa ya? Katolik, Protestan, Pentakosta, Baptis, Advent? Bukan. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Yahweh, gereja, ke rumah Tuhan Yakub. Untuk apa? Supaya ia, raja segala raja itu, mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Yahweh dari Yerusalem. Ini yang dicari oleh bangsa-bangsa, pengajaran. Minta ditunjukkan jalan. Mengajar kita tentang jalan-jalannya. Oh Tuhan, ampuni kami. Kita belum pernah mengajar jalan-jalan itu kepada banyak bangsa yang ada di muka bumi. Karena kita sibuk hanya ngurus doktrin kita sendiri. Kita harus bertobat, saudara. Mulai hari ini kita harus berubah. Gak cuma itu tugas gereja. Lihat ayat 4. Gereja akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Nah, setelah, coba pakai terjemahan lain ya, karena ini kurang tepat. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak. Lihat ayat ya. Oke, saya baca dulu terjemahan baru. Ia akan menjadi hakim di antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka, bangsa-bangsa itu, akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak lagi akan mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Karena kerajaannya namanya kerajaan damai, jadi nggak ada perang. Ada yang komen, boru malau. Saya orang Batak juga kadang sedih lihat doktrin gereja. Puji syukur, saya sudah tahu kebenaran sekarang. Jadi gereja itu sebagai kedutaan besar kerajaan surga di bumi yang mewakili damai, harus menjadi pendamai di antara bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa yang rajin perang. Begitu gereja, begitu konsep gereja yang benar itu dilakukan, maka nggak ada perang. Semua pedang jadi mata bajak untuk membajak sawah supaya rakyat yang lapar jadi kenyang. Ya, ayat dia akan menjadi hakim di antara bangsa-bangsa dan memutuskan perkara bagi banyak orang. Mereka akan menempa pedang mereka menjadi mata bajak dan tombak mereka menjadi sabit. Bangsa tidak akan mengangkat pedang melawan bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar berperang. TSI ada? Oh, nggak ada. Ya, FIA. Coba Filipus, FIA. Oke. Ya. Yahweh akan menyelesaikan. Nah ini loh. Yahweh akan menyelesaikan segala pertikaian di antara bangsa-bangsa di dunia. Karena kita punya kita ini perwakilannya. Semua bangsa akan mengubah pedang mereka menjadi mata bajak dan tombak mereka menjadi sabit. Alat-alat perdamaian. Wih, puji Tuhan, gak ada perang lagi. Maka pada akhirnya tidak akan ada peperangan lagi dan tidak akan ada lagi yang belajar berperang karena semuanya damai. Puji Tuhan. Baik. Terima kasih nih anak saya Paul Ang ikut. Ya, saatnya transformasi untuk gereja. Jangan mempolitisir ayat demi kepentingan pribadi hamba Tuhannya. Betul. Jangan, ini konsep gereja yang salah. Ayat-ayat firman Tuhan dipelintir, dipolitisir hanya untuk memenuhi kepentingan si pemimpin gereja itu. Menyedihkan sekali. Jadi kita tahu tugasnya sekarang. Maka bumi ini aman. Bumi ini jadi damai. Karena gereja
menjadi berkat. Ayat 5, Filipus. Tadi ayat 4 sudah ya. Yesaya pasal 2. Ya, sekarang ayat 5. Akan ada apa lagi kalau gereja berfungsi? Hai kaum keturunan Yakub, itulah kita. Mari kita berjalan di dalam terang Yahweh. Jadi gereja sedang jalan dalam kegelapan. Rara, terima kasih. Opa senang kamu gabung. Ya. Gereja sedang jalan dalam kegelapan. Maaf, jangan marah. Kok bisa? Nah, kegelapan gereja adalah doktrin. Ini yang memecah belah gereja. Doktrin itu memecah belah. Padahal Tuhan mau gereja jalan di dalam terang. Dan terang itulah kebenaran. Yang menerangi semuanya. Sedih ya saudara, kalau kita harus terus perang seperti ini, mau sampai kapan? Ayo kita bertobat. Mudah-mudahan saudara makin jelas sekarang konsep gereja yang Papa mau, yaitu menjadi jawaban buat dunia ini. Nah, kalau kita sudah belajar Yesaya 2, Sion atau gereja itu pusat kerajaan damai. Wih, saudara, maka kita tahu satu-satunya ayat yang menyebutkan mengapa, kapan, di mana kita manusia berdosa, manusia bejat ini disebut anak-anak Tuhan. Mari kita lihat Matius 5 ayat yang ke-9. Ini loh kerinduan Tuhan. Ayo kita buat dunia ini penuh damai. Matius 5 ayat 9. Tidak ada ayat lain di Alkitab yang memberitahu kita kapan kita ini kok bisa, bagaimana kita disebut anak-anak Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai. Apa kata lain membawa damai? Tidak punya musuh. Apa kata lain? Enggak punya musuh, suka berdamai. Tidak mencari kesalahan orang lain. Itu saja satu-satunya syarat. Karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Jadi kita disebut anak-anak Tuhan bukan karena kita ya rajin ke gereja, ya, bukan karena kita hafal ayat Alkitab. Nah, ada yang tanya ini di Zoom. Apakah kita tetap harus ibadah di gereja? Tunggu dulu, gereja yang bagaimana? Kalau saudara tahu ibadah di sebuah gereja dan gereja tidak mengajarkan kebenaran yang benar, ya cepat keluar dari situ. Ya bersyukur, ya yang bertanya via Zoom ini bersyukur selama pandemik ini jemaat jadi pintar-pintar. Karena bisa belajar dari banyak hamba Tuhan. Tapi juga lewat jaringan-jaringan yang ada. Lewat semua sosial media yang ada. Lewat semuanya konsep-konsep yang ada. Boleh cari. Tapi tolong jangan sampai dengar pengajaran yang salah. Karena di sosial media, maaf. Karena di sosial media orang bebas bisa bicara apa saja. Maka itu hati-hati. Nah, ciri-ciri gereja yang benar adalah semua dibawa ke arah Kristus Yesus Tuhan. Bukan ke arah pendetanya, bukan ke denominasinya. Tapi semuanya dibawa kepada Kristus. Itu yang benar. Oke, kita lanjutkan. Jadi saudara dan saya disebut anak-anak Tuhan bukan karena kita ganti nama. Bukan. Dari nama lain menjadi nama Alkitab. Bukan. Bukan karena kita sudah dibaptis. Bukan. Saudara dan saya sebut anak-anak Tuhan ketika kita tidak punya musuh. Bisa berdamai dengan siapa saja. Maka hidup ini jadi aman. Kalau dunia ini aman, itulah karena gereja berfungsi menjadi jawaban bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Nah, bagian terakhir. Sebelum gereja
menggenapi ayat ini, maka kita tidak layak menyebut diri itu gereja. Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Mari semua kita rekan-rekan hamba Tuhan, gembala-gembala, ya, umat Tuhan dari gereja manapun juga, kita melihat dua ayat ini. Kalau kita bisa menggenapi ini, maka Tuhan senang. Betul-betul kita menjadi perwakilan kerajaan surga di bumi. Ayat 3 dan 4. Terima kasih Bapak. Ya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, wih, ini suara yang luar biasa. Lihatlah, kemah Tuhan. Nah, itulah gereja. Ada di tengah-tengah manusia. Gereja ada di tengah-tengah manusia. Jadi gereja bukan eksklusif. Gereja itu garam dunia. Tidak boleh mengkristal. Nggak bisa larut. Salah. Gereja itu harus ada di tengah-tengah manusia. Larut. Tahu kata larut ya? Bukan hanyut, beda. Ya, karena garam harus larut. Ya, diserap oleh yang lain. Lihatlah, kemah Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Meresap, betul. Dan Tuhan akan diam bersama-sama dengan mereka. Jadi gereja di tengah-tengah manusia, maka Tuhan hadir. Maka Tuhan ikut diam bersama manusia juga. Manusia akan menjadi umatnya. Dan Tuhan akan menjadi Tuhan mereka. Bukan sinode yang hadir, bukan. Tapi Tuhan. Oh, itu luar biasa. Kalau ayat ini terjadi di generasi kita sekarang. Jadi Tuhan bisa dirasakan oleh semua orang yang ada di sekitar kita. Dengar kalimat ini. Konsep gereja yang benar adalah membawa Tuhan hadir ke bumi. Dan begitu Tuhan hadir ke bumi dibawa oleh gereja yang berkenan kepada Tuhan. Maka semua orang di sekitar gereja itu langsung menjadi umat Tuhan. Dan apa yang terjadi kalau gereja sudah menjadi jawaban buat semua manusia di bumi. Roh Kudus kiranya ayat ini merubah konsep kami para pendeta, para gembala, para majelis, para teolog. Merubah konsep ini Tuhan. Bukan cuma perang antar doktrin. Tolong kami Roh Kudus dalam nama Yesus. Begitu gereja berkonsep yang benar. Gereja menjadi gereja yang perwakilan kerajaan surga di bumi. Saudara, aduh luar biasa. Ini apa Gorga? Ini lagu atau apa ini? Oh ya lagu ya. Oke, anak saya dan Nabi kirim lagu. And as you speak 100 billion galaxies are born. Ya. Saudara, ini yang dinantikan dunia berabad-abad belum terjadi sampai hari ini. Maka itu Tuhan sedih. Lagi sekali Wahyu 21 ayat 3. Begitu gereja yang benar nyata di bumi. Ya, saya ulangi. Begitu gereja yang benar nyata di bumi. Tuhan hadir bersama gereja itu. Lalu Tuhan diam di tengah-tengah manusia. Aduh luar biasa. Jadi Tuhan gak di surga lagi. Sudah pindah ke dunia karena ada kita di sini. Dan begitu Tuhan diam bersama-sama dengan gerejanya di bumi. Lalu semua orang di sekitar gereja itu menjadi umat Tuhan. Karena mereka merasakan kehadiran Tuhan. Lihat ayat 4. Ini harus terjadi saudara. Dan ia yang sudah pindah dari surga ke bumi. Karena dia punya kedutaan besar. Kerajaannya di bumi. Dan ia, Bapa kita di surga, akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan. Atau ratap tangis. Atau duka cita.
Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Luar biasa. Catat ya para hamba Tuhan, gembala-gembala, majelis gereja, teolog-teolog, doktor-doktor teologi, dan semua. Ayat ini yang saya pegang sejak tahun 70-an yang lalu. Di mana saudara dan saya berada sebagai gerejanya, maka orang-orang di sekitar kita tidak bisa menangis lagi karena ada kita di dekat mereka. Selama ada orang menangis di sekitar kita, berarti saudara dan saya bukan gereja yang Tuhan inginkan. The message dari Guru di Nabire, Jun terima kasih. I heard a voice thunder from the throne. Look, God has moved into the neighborhood. Wih, ini terjemahnya bagus. Lihat. Papa di surga sudah pindah. Bertetangga dengan kita semua. Making his home with men and women. Jadi Papa pindah dari surga ke dunia, membuat rumah untuk semua laki-laki dan perempuan. Lalu they are his people. He is their God. Maka Tuhan menjadikan semua orang itu umatnya, dan dia jadi Tuhannya orang-orang itu. He will wipe every tear from their eyes. Maka Tuhan yang sudah pindah dari surga ke dunia ini menghapus semua air mata dari mata mereka. Death is gone for good. Dan maut pergi untuk selama-lamanya. Tears gone, air mata juga pergi. Crying gone, ya menangis pun tidak lagi. Pain gone, kesakitan pun lenyap. All the first order of things gone. Maka segala sistem pemerintahan yang lama dari dunia ini juga pergi semuanya. Diganti yang baru. Itu tugas gereja. Terima kasih Ojun. Kirim terjemahan The Message. Komen dari Dr. Hari Nenubais. Gereja saat ini belum mampu membawa kingdom ke dalam masyarakat. Malah sekarang menjadi mirip, menjadi lembaga agama saja. Yang sibuk melakukan ritual, rutinitas, dan sering ribut doktrin serta jabatan. Sehingga gereja menjadi powerless, tidak ada kuasanya. Perlu ada paradigma, perubahan paradigma dan culture. Betul. Perlu ada perubahan dari semua konsep gereja. Terima kasih Tuhan. Jadi kalau saudara ingin tahu gereja yang benar, konsep gereja yang benar, genapi Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Selama ada saudara dan saya sebagai duta-duta besar kerajaan surga di dunia, maka semua orang di sekitar kita tidak boleh menangis lagi. Catat itu baik-baik. Maaf kalau saya berkata, saya sudah melakukan ini karena anugerah Tuhan sejak puluhan tahun yang lalu. Maka itu saya suka memberi orang itu makan, ngajak makan. Ayo, ya inilah yang Tuhan inginkan sebagai gerejanya. Betul, komen dari Lampung, mestinya gedung gereja tidak tertutup supaya bisa disinggahi oleh orang yang membutuhkan. Betul, harus terbuka. Gedung gereja harus ada tempat untuk orang makan, tempat orang untuk istirahat, tempat orang disembuhkan, tempat orang dipulihkan. Itu gereja yang Tuhan inginkan atas kita. Maka sebelum saudara dan saya bisa menghapus semua air mata di mata mereka, maka kita belum jadi gereja yang benar. Ada yang tanya, ini anak saya, bagaimana gereja yang menghabiskan persembahan untuk membeli tanah di mana-mana? Enggak apa-apa, asal tanahnya bukan jadi gedung kebaktian, tapi tanah-tanah itu dibangun menjadi tempat yang dibutuhkan masyarakat di situ. Enggak apa-apa beli tanah, tapi berfungsi untuk menjadi tempat perteduhan buat orang-orang di sekitar situ. Dan kesimpulan terakhir begini. Kalau ada orang mati bunuh diri,
maka yang patut dan wajib disalahkan adalah murid Yesus yang paling dekat dengan rumah korban. Loh, saya nggak kenal kok. Lebih salah lagi. Kalau kita sebagai gereja, sebagai murid Tuhan Yesus tinggal di satu tempat, sudah sekian waktu, dan ada orang nggak kenal saudara, engkau jahat dan kejam. Saudara dan saya sebagai duta besar kerajaan surga di bumi harus dikenal oleh semua orang yang ada di sekitar kita. Sehingga kalau ada orang susah, ngalami jalan buntu, orang yang terjepit, mereka nggak harus bunuh diri. Karena ada jawaban, ada solusi di dekat mereka. Siapa solusinya? Saudara dan saya. Sebagai wakil kerajaan surga di bumi. Maka itu sampai hari ini semua kedutaan besar di negara mana saja, negara Arab, Islam, komunis, negara demokrasi, negara ateis seperti Tiongkok, semua kantor duta besar, semua kantor konsulat jenderal, itu tempat yang aman untuk penjahat berlindung. Itu hukum internasional. Dan itu hukum Alkitab yang dipakai. Tidak ada buku lain, literatur tertua lain di dunia ini yang punya konsep ada tempat perlindungan. Itu bilangan, kita bilangan. Dan itu dipakai oleh semua kedutaan besar di dunia sampai hari ini. Puji Tuhan. Jadi siap ya saudara, gereja menjadi jawaban buat orang di sekitar kita. Ayo kita berubah. Jangan sibuk rapat, sinode, rapat doktrin, rapat organisasi. Jangan. Ayo kita jadi berkat. Roh Kudus tolong kami. Dalam nama Yesus kita berubah. Haleluya.